Oke. Assalamualaikum dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Masih dengan aku Zakaria Sidik. Udah lama kita nggak cerita-cerita sharing-sharing lagi. Dan malam ini kebetulan kerjaan udah selesai, udah bersih-bersih. Kita mau cerita dulu ya. Nah, di beberapa minggu yang lalu itu kalau nggak salah di DM saya itu tuh ada yang nanya gini, Mas, kalau misalnya kita magang di Jepang, dia kan dapat tawaran ya itu magang di Jepang dengan gaji 14 mang atau 140.000 yen dalam 1 bulan, itu worth it nggak sih gitu. Terus ada juga di kolom komentar kalau nggak salah di YouTube tuh nanya, kalau misalnya dengan modal ya kisaran 40 sampai 50 juta untuk modal berangkat ke Jepang itu worth it nggak sih gitu, bisa kembali nggak gitu selama kerja magang di Jepang gitu. Nah, kalau saya menanggapi dari cerita dari pertanyaan itu ya dari teman-teman, kalau menurut ini ya pandangan pribadi ya, 14 mang atau 140.000 yen 1 bulan itu ya kalau menurut saya oke, worth it aja sih. Tergantung bagaimana kita mengelola keuangannya. Sebenarnya gini teman-teman, biasanya ya, ini biasanya. Biasanya kalau di Indonesia itu misalnya untuk menawarkan sebuah job, itu rank gajinya itu tuh memang segitu, ngasihnya itu ya. Ngasih tunjuknya di di kontraknya itu loh, kontrak kerjanya tuh ya ranknya itu antara 12 mang sampai 17 mang, biasanya kayak gitu ranknya. Nah, kenapa sih dikasih rank kayak gitu ya? Biasanya dikasih rank kayak gitu tujuannya karena di Jepang itu kita kan kerjanya itu tuh dibayarnya per jam kayak gitu. Terus nggak mesti dalam setiap bulan itu tuh kita misalnya dapat 14 terus kayak gitu. Apalagi kayak misalnya kalau kayak aku ini kan di pertanian ya, ya kadang banyak, kalau lagi banyak ya banyak, kalau lagi sedikit ya sedikit, tergantung musim. Karena di Jepang itu harus diingat lagi ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim habis musim semi, musim gugur, musim 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 panas dulu, musim panas baru musim gugur. Jadi biasanya bayarannya itu tuh beda-beda tergantung sesuai dengan jam kerja kita kayak gitu. Kalau misalnya 14 mang atau 140.000 yen itu menurut aku worth it lah, karena aku juga di sini pernah ngalami kondisi begitu gitu ya, dapat cuma ya 14 mang atau 140.000 yen itu udah lumayan ya. Coba tak hitung berapa ya 4 mang nih ya, 14 mang ini. Sekarang itu kursnya itu tuh 130 ya. Kalau menggunakan jasa pengiriman yang di sini itu kurs nilai tukar yen ke rupiahnya itu tuh 1 yennya sama dengan 130. Kalau 140.000 yen dikali 130 itu hasilnya 18 juta, guys. Mana nggak kelihatan? Masih dapat 18 juta, guys. 18 juta ya masih worth it lah, masih oke lah, masih bisa saving lah kita. Kecuali misalnya gini, biasanya itu ada juga yang kayak gini, kita kayak tempat tinggal, terus pajak air, listrik, itu kan masih bayar tuh. Nah, kalau misalnya 14 itu masih kotor, belum dipotong ini tuh ya, biasanya kalau kita magang, kalau di kebun ya kayak aku pribadi, di kebun itu kan biasanya lebih dari 1 orang dalam satu rumah kayak gitu. Jadi kita patungan kayak gitu. Anggap aja lah dalam 1 bulan kita itu patungan apatonya 2 mang ya, enggak deng, 1 mang atau eh anggap aja lah 15.000 yen gitu ya. 15.000 yen sama gas air listriknya 15.000 yen. Jadinya 30.000 yen ya jadinya ya. 3 mang ya, disebutnya 3 mang. Nah, kan kalau misalnya dari 14 itu dikurangin 3 mang, kita masih nyisa 11 mang ya. Tapi belum dipotong makan. Iya juga ya. Nah, dipotong makannya, aduh kok ini sakit. Anggap aja lah dipotong makannya, kalau aku pribadi ya, aku pribadi selama di Jepang ini rutinnya itu tuh untuk kebutuhan ya makan, sabun, lain-lain kayak gitu, saya nyisain cuma 3 mang kayak gitu.
3 mang tuh 30.000 yen aja kayak gitu, nyisain segitu. Jadi 14 dikurangin 6 ya 14 dikurangin 6 ya masih nyisa berapa ya, masih nyisa 8 mang 80.000 yen. Nah 80.000 yen itu tuh sama dengan berapa sih? 80.000 dikali 130 sama dengan masih saving 10 juta nih guys, kelihatan nggak? Nah itu kita udah masih turah keluar bahasa Jawanya, kita masih bisa saving 10 juta dalam 1 bulan. Makanya kebanyakan di kolom komentar atau kadang di DM di Instagram itu aku bilang, kalau misalnya ada yang nanya gaji di Jepang berapa nih, kita misalnya bisa saving berbulannya, makanya aku bilangnya pakai rank ya 10 sampai 25 juta kayak gitu ya. Jadi tergantung dengan bagaimana cara kita mengelola keuangannya sih kayak gitu. Kalau 10 juta masih bisa lah ya, kalau misalnya kita nggak boros-boros amat ya. Kebetulan kan kalau kayak aku kan nggak minum, ya minum sih, minum air putih nggak alkohol, nggak rokok, jadinya ya bisa ngehemat. Paling jajan apa ya, roti-roti, ciki-ciki kayak gitu, minuman kayak gitu aja sih, minuman soda atau susu kayak gitu teman-teman. Jadi 14 mang atau 140.000 yen masih worth it ya, karena kebanyakan LPK tuh aduh sakit bener sih, karena kebanyakan LPK kayak gitu sih bikin ranknya itu tuh antara 12 sampai 17 kayak gitu. Itu untuk rank aja ngasih tau. Bahkan kalau misalnya nanti teman-teman udah sampai Jepang itu kalau misalnya pas lagi apa ya, untungnya lah ya, dapat momennya lagi banyak gawean, lagi banyak dapat jam kerja, itu teman-teman bisa dapat banyak banget sebenarnya. Ya kalau kayak aku sih paling banyak itu berapa ya? Paling banyak pernah dapat itu berapa ya? Sekitar 24 mang. 24 mang tuh 240.000 yen. Ya gede, banyak, lumayan banyak, tapi enggak setiap bulan, itu ada bulan-bulan tertentu kayak gitu, dan tergantung tingkat intensitas kesibukan kerjanya di lapangan kayak gitu. Berapa 24 mang pada zaman itu? Pada zaman itu kali 130 ya sekitar 31 juta. 24 mang itu sekitar 31 juta. Cuma yang enggak ini, kadang-kadang itu cuma sebulan doang gitu kan, cuma sebulan aja. Dan kalau misalnya cerita gaji gede gitu, ada program pertanian juga ada, itu program yang 8 bulan. Itu kayak teman-teman saya di daerah Nagano sana, itu tahun lalu apa tahun sebelumnya ya, itu malah pernah ada yang dapat sampai 35 mang, 350.000 yen dalam 1 bulan. Ya bisa dibilang kisaran 50 juta, 40 juta dalam 1 bulan. Gede ya? Ya gede. Tapi gini teman-teman berpikirnya, jangan selalu patokannya tuh pada hasil yang gedenya itu teman-teman. Mereka mendapatkan hasil yang gede itu pasti sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kebayang nggak kalau misalnya dapat 40 juta, 45 juta, 50 juta dalam 1 bulan, kerjanya kayak apa? Kebayang nggak? Nggak kebayang guys. Kalau aku nggak kuat, Iya, mereka itu kerjanya itu tuh ya bisa dibilang kayak dari jam 1 malam kayak gitu. Dari jam 1 malam panen sampai jam 7 malam lagi kerjanya itu. Beneran. Kayak gitu hasilnya yang gede-gede itu. Makanya kalau saya pribadi ya misalnya gajinya standar gitu, tapi ya alhamdulillah nggak gitu-gitu amat kerjanya. Ya kita mulai ya dari jam 7, kelarnya jam 4 gitu. Kadang ya jam setengah 7, kelar jam 5, kadang kayak gitu. Jadinya ya standar-standar aja, nggak ngoyo-ngoyo banget. Kalau di daerah sana, teman-teman aku tuh ada yang sultan-sultan mereka. Walaupun mereka kerjanya cuma dalam programnya itu 1 tahun, tapi mereka pulang jadi sultan karena kadang-kadang dalam beberapa bulan itu gajinya dor kayak gitu. Gede banget. Gede banget. Ya itu mereka sama juga gitu, kayak teman-teman di kontraknya itu tuh kadang-kadang tulisannya yang nggak sampai yang kayak 25 mang, 30 mang, enggak. Sama aja di dalam kontraknya itu tuh ya sekitaran segitulah. Umum lah ya kayak gitu, barang kayak gitu udah umum ya. Kayak gitu. Itu kan dilakukan karena memang ya kebutuhan di kebunnya kayak gitu. Kalau misalnya
nggak kayak gitu ya sayurnya bisa busuk gitu kan, terus ya bosnya bisa rugi juga, memang nggak selesai kerjaannya, memang ya mau nggak mau ya, namanya kita datang dari Indonesia jauh ke sini kan memang untuk diarah tenaganya untuk membantu mereka gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ya dapat tawaran yang gajinya di sekitar 14 mang ya 140.000, itu masih worth it lah, masih oke lah, karena realita di lapangannya ya bisa lebih dari itu ya, kalau lagi apesnya ya bisa kurang kayak gitu sih teman-teman ya, untuk sebagai informasi aja gitu untuk teman-teman yang penasaran gitu yang berangkat magang ke Jepang. Tapi ada satu hal yang perlu teman-teman ingat, pandai-pandai lah ya memilih lembaga penyalur, cari yang bagus, terpercaya, reputasinya bagus gitu ya, kayak misalnya alumninya nggak bermasalah. Karena kalau misalnya banyak yang numpuk misalnya di dalam sebuah lembaga itu nggak berangkat ya patut dipertanyakan. Terus tengok juga alumninya dari situ gimana, kalau misalnya banyak yang kabur ini dan itu bermasalah ya hati-hati aja, takutnya kita udah ngeluarin duit banyak tahu-tahu nggak bisa berangkat, nah itu ya berat juga. Makanya saya nggak berani sih, nggak terlalu banyak rekom lembaga-lembaga penyalur kayak gitu, nggak berani ya, karena takut ini teman-teman, takutnya ada kejadian apa gitu ya, tahu tiba-tiba nggak berangkat gitu kan, malah susah juga kalau misalnya saya yang ngasih tahu nama lembaganya. Tapi kalau saya pribadi, karena di Kalimantan Barat itu cuma ada satu lembaga SO ya, kalau misalnya teman-teman yang dari Kalimantan Barat ya saya ngasih taunya ya di situ gitu. Karena ya saya sih melihat pengalaman saya sendiri ya, alhamdulillah saya bisa berangkat dari situ. Mungkin kalau teman-teman yang lain juga bisa berangkat dari situ kayak gitu. Cuma ya tetap harus ada proses ya, tes seleksi dan lain sebagainya. Kayak gitu sih untuk video kali ini, sharing-sharingnya untuk menambah menambah informasi aja gitu untuk teman-teman yang baru-baru pengen magang ke Jepang kayak gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini cepat kelar, terus tahun depan mungkin teman-teman bisa masuk lagi ke Jepang yang mau magang ke Jepang. Aduh gatel banget nih kayak gitu. Aku cukupin untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen kalau mau bertanya, dan share ke teman-teman kalian yang mau magang juga di Jepang. Terakhir aku tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.